Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dengan NPM 2205050066. Mahasiswa Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 2B. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika dengan dosen pengampu Ibu Trisanti Kisriyadarsi, SEMSI. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, serta daya pembeda pada data soal yang telah saya sediakan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya sudah menyediakan data soal yang akan kita uji, yang akan kita copy paste ke dalam aplikasi SPSS. Nah, langsung saja kita copy. Kemudian kita masuk pada aplikasi SPSS. Pada data view, di sini langsung saja kita klik paste. Nah, di sini sudah ada data soal yang sudah saya sediakan tadi. Nah, pada variabel view di sini untuk kolom name kita ganti. Untuk memudahkan kita di sini kita ganti menjadi soal 1 sampai dengan soal 10. Kemudian pada nomor 11 kita ganti menjadi skor total. Nah, untuk lebih memudahkan kita blok, kemudian kita Ctrl F, kemudian klik replace. Kemudian masukkan nama untuk find, itu kita masukkan nama var 000. Kemudian untuk replace with kita masukkan soal. Nah, kemudian kita klik replace all, kemudian kita klik close. Nah, untuk soal 11 di sini kita ganti menjadi skor total. Untuk decimalsnya kita ganti menjadi 0. Semuanya kita ganti menjadi 0. Kemudian pada label kita isi dengan butir soal 1 sampai butir soal 10. Untuk deretan di kolom total kita kosongkan saja. Kemudian untuk kolom measure di sini semuanya kita ganti menjadi scale. Nah, selanjutnya di sini karena kita sudah memasukkan data tadi, kemudian kita edit untuk bagian name, decimals, label, dan measure-nya. Nah, kita langsung saja kita masuk pada uji validasi. Nah, untuk uji validitas sebenarnya di sini kita menguji soal kita apakah itu sudah valid atau tidak. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama kita klik analyze, kemudian klik correlate, kemudian pilih bivariate. Di sini semua soal dari soal 1 sampai skor total kita pindahkan pada kolom variabel.
Nah, dari sini kita kontrol A, kemudian kita pindahkan ke kolom variabel. Nah, setelah dipindahkan di sini pastikan untuk correlation coefficient. Di sini kalian pilih percent. Yang di sini untuk percent kita checklist. Dan untuk test of significant, nah kemudian kita klik to highlight. Dan kemudian kita centang flag significant correlation. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat output SPSS correlation. Untuk melihat apakah soal kita ini sudah valid atau tidak, kita berfokus pada nilai percent correlation, kemudian nilai sig to highlight-nya. Namun untuk lebih memudahkan itu, kita juga bisa lihat di sini pada output SPSS. Sudah dikeluarkan bahwa untuk bintang 1 itu artinya correlation itu signifikan pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Kemudian untuk bintang 2 itu artinya correlation itu signifikan pada taraf signifikan 0,01 atau 1%. Nah, di sini kita lihat pada soal pertama itu bintang 2. Maka dapat disimpulkan bahwa soal pertama kita ini valid. Nah, untuk soal kedua juga dia bintang 2, berarti soal kedua juga valid. Soal ketiga juga valid. Soal keempat valid. Soal kelima valid. Soal keenam valid. Soal ketujuh valid. Kemudian soal ke-8 juga valid. Soal ke-9 valid dan soal ke-10 valid. Jadi bisa kita simpulkan bahwa soal kita dari soal 1 sampai soal 10 itu semuanya valid. Untuk langkah selanjutnya adalah kita masuk pada uji reliabilitas beserta dengan uji daya pembeda. Nah, kita klik analyze, kemudian kita klik scale, dan kemudian kita pilih reliability analysis. Nah, ini semua sama saja kita pindahkan ke kotak item. Namun untuk skor totalnya kita kembalikan kepada tabel sebelumnya. Nah, kemudian di sini pastikan teman-teman itu memilih alpha pada kolom model. Kemudian kita masuk pada statistik. Di sini kita centang item, scale, kemudian scale if item deleted, kemudian kita klik continue. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat output SPSS untuk reliability statistik. Nah, kita lihat pada kolom Chromebase alpha. Nah, di sini didapat nilai untuk Chromebase alpha-nya itu adalah 0,840. Nah, berdasarkan untuk Chromebase alpha yang bernilai 0,840 itu masuk pada kategori tinggi. Berarti reliability untuk soal yang sudah kita uji, mulai dari soal 1 sampai soal 10 itu reliability-nya termasuk ke dalam kategori tinggi. Nah, lanjut kita masuk pada daya pembeda. Pada setiap soal yang kita sudah uji, nah kita fokus pada output SPSS yang item total statistik pada kolom corrected item total correlation untuk daya pembeda pada materi yang sudah ada, bahwa untuk rentang daya pembeda yang kurang dari 0,20 itu termasuk dalam kategori buruk atau tidak berfungsi. Kemudian untuk dari interval 0,20 sampai dengan 0,29 itu termasuk dalam kategori dapat diterima dengan revisi. Artinya soal kita itu dapat diterima, namun kita revisi kembali. Nah, kemudian untuk rentang dari 0,30 sampai dengan 0,39 itu termasuk dalam kategori dapat diterima tanpa revisi. Nah, kemudian dari rentang 0,4 sampai dengan 1 itu termasuk ke dalam kategori baik.
Nah, di sini untuk soal nomor 1 itu nilai correlation-nya itu adalah 0,441 yang artinya pada soal nomor 1 itu termasuk dalam kategori baik. Kemudian untuk soal 2 nilai total correlation-nya adalah 0,390. Berarti soal nomor 2 ini termasuk dalam kategori dapat diterima tanpa revisi. Kemudian untuk soal 3, total correlation-nya itu adalah 0,550 yang artinya soal 3 ini termasuk dalam kategori baik. Kemudian untuk soal yang keempat di sini nilai total correlation-nya itu adalah 0,755 berarti pada soal keempat ini termasuk ke dalam kategori baik. Nah, kemudian untuk soal yang kelima, nilai correlation-nya itu adalah 0,423 yang dimana termasuk ke dalam kategori baik. Nah, soal yang keenam, nilai correlation-nya itu adalah 0,583 berarti termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian soal ketujuh itu nilai correlation-nya adalah 0,447 berarti termasuk ke dalam kategori baik. Soal ke-8, nilai correlation-nya adalah 0,789, berarti termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian soal yang ke-9 itu nilai correlation-nya adalah 0,585 yang berarti soal ini termasuk ke dalam kategori baik. Kemudian yang terakhir soal tersebut nilai correlation-nya yaitu 0,408 yang termasuk ke dalam kategori baik. Jadi itulah cara untuk mengetahui daya pembeda pada setiap soal yang kita uji. Setelah itu, kita akan menganalisis tingkat kesukaran soal dengan cara klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Frequencies. Di sini kita pindahkan lagi datanya ke kolom variabel. Untuk skor total, kita pindahkan lagi ke kolom sebelumnya. Kemudian kita klik statistik. Di sini kita klik min. Kemudian klik continue dan klik OK. Di sini sudah terlihat hasil kesukaran soalnya. Di sini kita lihat di rentang minnya. Pada tingkat kesukaran memiliki rentang soal itu 0,30 yang diartikan sukar, 0,31 sampai 0,70 sedang, 0,71 sampai 1 itu mudah. Pada tingkat kesukaran ini rentang nomor 1 yaitu 0,83 yang artinya soal ini mudah. Yang nomor 2 0,90 yang artinya soal ini juga mudah. Yang nomor 3 0,31 yang artinya soal ini sedang. Yang nomor 4 0,79 yang artinya soal ini mudah. Yang nomor 5 juga sama 0,79 yang artinya soal ini mudah. Yang nomor 6 0,31 yang artinya soal ini sedang. Yang nomor 7 0,28 yang artinya soal ini sukar. Yang nomor 8 0,72 yang artinya soal ini mudah. Yang nomor 9 0,45 yang artinya soal ini sedang. Yang terakhir nomor 10 0,55 yang artinya soal ini sedang. Nah, itulah cara menguji kesukaran pada soal data yang telah disediakan tadi. Audio Jungle.